Sobat Brandly dan adik-adik, kali ini kita masuk ke pembahasan bab kesetimbangan ion dalam larutan. Di sini soalnya adalah diketahui beberapa garam. Yang pertama ada K2SO4, yang kedua ada NH4NO3, yang ketiga ada CaCO3, yang keempat ada FeCl3, kemudian yang kelima ada NaCN. Yang ditanya adalah garam yang dapat membentuk larutan asam jika dilarutkan ke dalam air. Saya kasih kata kuncinya karena dia mau tanya garam yang mendapat larutan asam jika dilarutkan ke dalam air. Kuncinya adalah kalau kita mau dapatkan si garam itu sifatnya sifat asam, padahal garam itu kan perlu kalian ketahui, garam itu merupakan campuran dari asam tambah basa, baik itu asam kuat, lemah, basanya juga kuat, lemah. Itu sama aja. Jadi intinya asam dan basa akan menghasilkan garam. Nah, ketika kalian inginkan garam itu menjadi sifat asam pada akhirnya saat dilarutkan ke dalam air, kalian harus mendapatkan atau membuat garam itu dari bentuk garamnya itu dari asam kuat dan basa lemah. Ketika ini disatukan atau dicampurkan, maka garam akan mengikuti sifat si yang kuat. Karena yang kuat adalah asam, maka dia akan mengikuti sifat asam. Jadi kalau ketika asam kuat dan basa lemah, berarti garam yang dihasilkan adalah garam asam. Begitu pula dengan ketika campuran itu adalah basa kuat dan asam lemah, maka garamnya akan bersifat basa. Baik, sekarang kuncinya adalah kita mencari seperti ini. Oke, jadi kita tuliskan lagi, saya tuliskan lagi masing-masing. Yang pertama adalah K2SO4. Ini merupakan campuran dari basa KOH dan H2SO4. Nah, kedua senyawa ini itu sama-sama kuat. Baik ini adalah basa kuat, yang ini asam kuat. Nah, kalau kayak gini, dia digabung atau dicampur akan menghasilkan garam yang netral. Oke, garam netral. Kalau netral pH-nya 7 seperti air kurang lebih. Yang kedua ada NH4NO3. Itu akan menghasilkan NH4OH dan HNO3. Nah, ini baru kita tahu nih, NH4OH atau amonium hidroksida ini merupakan basa lemah. NHNO3 adalah asam kuat. Nah, kita perhatikan di sini yang kuat hanya satu. Yang kuat hanya asam, berarti sifatnya adalah mengikuti yang kuat, berarti garam asam. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ada CaCO3. Jadinya CaOH 2 kali. Kuncinya kalau mengerjakan ini kalian udah tahu asam basa ya. H2CO3. Nah, untuk yang ini berarti ini adalah basa kuat, yang ini adalah asam lemah. Baik. Nah, yang kuat hanya satu, berarti sifatnya adalah garam basa. Ingat, garam mengikuti sifat yang kuat. Kalau sama-sama kuat, berarti dia netral. Kemudian kalau misalkan sama-sama lemah gimana Kak? Itu tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Yang keempat ada FeCl3. Nah, FeCl3 itu FeOH3 kali HCl. Nah, ini asam kuat, ini basa lemah. Ingat, kita ambil yang kuatnya, berarti dia sifatnya mengikuti yang kuat, garam asam. Oke, yang terakhir ada NaCN. NaCN itu NaOH dan HCN. Basa kuat, asam lemah. Ingat, ikut yang kuat. Baik, berarti dia garam basa. Baik, dari sini kita sudah bisa buat kesimpulan. Ingat, garam
asam yang kita cari. Berarti garam asam adalah si NH4NO3 2 dan 4 FeCl3. Baik, ini optionnya kalau ada soalnya itu optionnya C. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Prilly, salam edukasi.